Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa 'alaika bi ikhraji zakatil fitri anka wa an kulli man talzamuka nafaqatuhu. Wa dzalika in istata'ta. وعليك بالإكثار من الصدقة بالتصدق على الأرحام المحتاجين وأهل الخير الكلين خصوصا فإن الصدقة تزكو ويزيد ثوابها بوضعها في مثل هذه المواضع وعليك بالتصدق بما تجب وبما يعز عليك لتنال البر قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وبالإيثار على نفسه عند الحاجة لتصير من المفلحين بالأسرار بالصدقة فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتضاعف على صدقة العلانية ب70 ضعفا وتسلم من طرق الرياء المفسد للأعمال ولا تدعي أن تتصدق كل يوم بشيء وإن قل وباكر به فإن البلاء لا يتخطى الصدقة كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini kembali dapat kita duduk bersama di Masjid Al-Munir untuk bersama-sama mengkaji daripada satu bab daripada rukun Islam, yaitu zakat, yang secara global diterangkan di dalam kitab Risalah Mu'awanah. Namun seandainya jika kalian ingin mempelajarinya lebih detail, maka belajarlah dengan ilmu fikih tentang bab zakat, atau yang lebih terperincinya di dalam bab fikih. Nah, di sini Al Habib Abdullah menerangkan kemarin diantaranya adalah rukun Islam, berarti yang keberapa itu? Yang pertama mengucapkan syahadat, dirikan sholat, membayar zakat. Nah, yang mana kemarin dikatakan perkara zakat ini selalu dibarengkan dengan sholat. Artinya perkara membayar zakat ini adalah perkara yang sangat penting, ya, atau perkara yang sangat signifikan di dalam urusan agama. Bahkan dikecam kemarin orang yang mani'uz zakah, orang yang tidak mau membayarkan zakat, ya, kan diperangi kemarin oleh Sayyidina Abu Bakar. Dikatakan dia orang yang tidak membayar zakat, beliau menyebutnya dengan adalah min ahli riddah, artinya orang yang murtad, ya, tidak mau bayar zakat, ya, dari awalnya. Begitu juga dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala kemarin yang disebutkan, ya, azabnya Allah wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ya, kalau mereka mengetahui bahwasanya kalau mereka itu mencegah membayar zakat, ya, di antaranya di sini, ya, maka azabnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Ya. Begitu juga dengan halnya orang yang mempermainkan tentang zakat. Ya, dia mengetahui kewajiban zakat tapi dia helah, atau dia manfaatkan atau dia hindari zakat tersebut dengan dia kemarin memberikan secara hibah, atau dia tadi itu memberikan kepada orang yang tidak berhak untuk menerima zakat, atau dia membagikannya secara
hawa nafsunya, semaunya dia memberikan kadar ukuran zakatnya, kepada siapa dia memberikannya, atau bahkan dia memberikan zakat kemarin kepada orang yang bisa diambil manfaat. Ketika dia memberikan zakat, itu semua diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ancamannya? Tidak keluar dia dari dunia, karena disebutkan kecuali Allah akan mengadab dia dengan sebab hartanya. Sebab harta, dia menjadi orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin dengan sebab harta dia mendapatkan musibah. Dia mendapatkan musibah sebelum meninggal dunia dengan sebab hartanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi benar-benar kita perhatian masalah zakat harta kita. Berikan kepada yang berhak. Kritis. Jangan sampai sebab harta menjadikan melalar kepada keluarga kita dulu. Yang dipengaruhinya apa? Imannya misalkan. Berubah imannya istri kita, anak kita karena sebab uang. Kenapa? Uang yang tidak dizakati. Uang yang tidak dizakati bisa merubah daripada kualitas iman. Kenapa? Karena kita kasih makan terus. Anak kita misalkan di rumah, kenapa? Karena kita tidak perhatian dengan zakat, akhirnya merubah, akhirnya merusak. Karena sebab anak, kita tadi itu diadab atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara harta tadi, dengan anak, keluarga dan yang lainnya. Kemudian kemarin memberikan zakat itu yang paling baik disebutkan kepada yang ahlinya, artinya kepada orang yang benar-benar berhak untuk menerima zakat. Di antaranya kemarin fakir dan miskin, fakir dan miskin. Al-mustahiqin, nggak boleh diberikan kepada orang yang memang tidak fakir dan tidak miskin. Berbeda dengan hadiah, Kalau hadiah itu boleh diberikan kepada orang yang walaupun dia kaya. Nah, itu bedanya zakat dengan hadiah. Nah, kemarin yang paling akurat diberikan zakat itu kepada pertama adalah akorib. Akorib itu korobah. Artinya keluarga yang kita tidak wajib menanggung nafkah, itu akorib namanya. Yang tidak wajib kita menanggung nafkahnya itu akorib atau korobah, seperti paman, lagi acil, kamanakan, artinya kerabat atau sepupu, kerabat. Kita lihati dulu kerabat kita ada yang masuk gak kategori menerima zakat. Ada, berikan zakatnya. Gak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita menanggung nafkah. Seperti apa? Orang tua, anak, atau siapa yang kita wajib menanggung nafkah. Wa amma baqiyatul aqarib al-fuqara alladzina tajibu an-nafaqatuhum fayajuz lahu i'ta'uhum zakat. Kalau dia kerabat kita memang tidak wajib untuk kita menanggung zakat, tidak menanggung nafkahnya, maka boleh bagi kita untuknya memberikan zakat. Walhasil kewajiban zakat itu adalah perkara rukun Islam yang harus kita bayarkan, dengan nominal, hitungan nisab, begitu juga dengan sampainya daripada 1 tahun. Ada yang dengan nisab saja, ada yang dengan nisab dan tahun. Nisab itu hitungan. Kalau yang hanya dengan nisab saja seperti orang yang bertanaman, pokoknya bila panen, bayar. Pokoknya kalau panen bayar zakat maksud dari sini. Ada juga yang dengan hitungan plus dengan berjalannya dulu 1 tahun. Seperti apa?
orang yang berdagang, ya, atau zakat mal, punya harta, tabungan kah, saldo kah, ya, artinya duit atau harta kita. Nah, tiap tahun tuh, nah, tiap tahun. Begitu juga dengan ternak. Nah, ternak dihitungnya setahun, ya, dihitung nisabnya dan dihitung tahunannya. Kalau seperti dagangan atau jualan atau usaha kita atau harta kita, sama hitungannya nisabnya tadi itu dengan nisab emas 85 gram. Kalau totalnya itu lebih daripada 85 gram, cek di pasar berapa emas segram? 85 gram, maka sudah kena kewajiban zakat 2,5%. Yeah. Nah, kemudian di sini lagi disebutkan bahwasanya di antara kewajiban zakat, ya, tadi itu disebut dengan zakat mal, ya, zakat mal, artinya zakat harta kita. Nah, di sini ada lagi yang disebut dengan istilah zakatul badan, ya, zakatul badan. Apa zakat badan? Yaitu adalah zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Wa alaika bi ikhraji zakatil fitri anka, dan wajib atasmu mengeluarkan zakat fitrah anka daripadamu, ya. Wa an kulli man talzamuka nafaqatuhu, dan kepada orang yang engkau wajib menafkahinya atau engkau menanggung nafkahnya. Wa dzalika in istata'ta, itu semua jika engkau mampu. Nah, jadi kewajiban membayar zakat fitrah. Kepada siapa kewajibannya? Kepada diri sendiri, mengeluarkan zakat untuk diri sendiri. Dan kepada orang yang tanggung nafkahnya, walaupun inya berduit, ya, walaupun inya berduit, cuma nafkahnya wajib yang tanggung, ya, maka pian wajib mengeluarkan zakat, ya. Pertama diri pian, kedua kepada orang yang pian wajib menanggung nafkahnya. Seperti siapa? Istri. Wajib kalau tiap hari kita menafkahi bini, walaupun bini kita bercari sugih, tak banyak gaji bini pada laki, tetap wajib nafkah seorang laki kepada istrinya, pahamlah. Jadi istri itu walaupun bekerja, bolehlah hukumnya, boleh. Cuma yang afdal gak usah. Boleh bekerja, boleh. Dapat penghasilan, boleh. Cuma nafkah seorang lelaki kepada istrinya tetap wajib. Kalau misalkan mang bini begawi, laki sudah ada wajib lagi menafkahi, ada, tetap wajib memberikan nafkah. Ya. Nah, begitu juga ketika zakat fitrah. Yang membayarkan zakat fitrahnya siapa? Lakinya, artinya dong dikeluarkan dari duit murni lakinya. Atau boleh juga misalkan lakinya kena begawi, ininya banyak duit, misalkan membayar zakat fitrahnya, tetap kewajiban itu adalah kewajiban seorang laki. Bini hendak membantu, misalkan ulun bahadiah lawan pian, ulun bahadiah lawan pian duit 200.000 misalkan, atau 50.000, ajar lakinya ulun tukarakan baras, ulun keluarkan fitrah gasan biniku. Paham lah? Hadiah si bini kepada lakinya, kemudian si laki mengeluarkan, artinya menukar baras dan mengeluarkan gasan istrinya. Tetap kewajiban kepada seorang suami, ya. Sampai sininya misalkanlah ada kawa menzakat fitrahi istri anaknya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zakat fitrah ini membersihkan yang ada di dalam diri kita. Kalau zakat yang lain itu membersihkan harta kita. Cuma kalau kita ingin diri kita itu bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita keluarkan zakat itu dengan fitrah. Anak begitu juga wajib orang tuanya. Anak begitu juga wajib orang tuanya mengeluarkan zakat fitrah. Selama anak tadi itu belum
balik. Kalau sudah balik, kewajiban itu ada di anak sendiri. Ya, selama belum balik, siapa yang menanggung nafkahnya? Ayahnya. Ya, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga kalau orang tuanya, anak punya orang tua, cuma orang tuanya tidak bisa lagi atau sudah tidak mendapatkan nafkah lagi, maka yang menafkahi adalah anaknya, maka yang menanggung zakat fitrah mengeluarkan adalah anaknya, ya, dengan catatan tidak mampu lagi, ya. Jadi istri, anak, ya. Kalau istri tidak wajib menanggung nafkah suaminya, maka istri tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk suaminya, kecualinya bahadiah tadi. Wa amma zakatul fitri fataji fi kulli syahri Ramadan ala kulli kabirin wa sughirin. Nah, dikatakan zakat fitrah itu wajib kapan? Pada setiap bulan Ramadan. Jadi masuknya kewajiban masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan sudah wajib, sudah masuk kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Besok tanggal 1 Ramadan. Nah, maka mulai 1 Ramadan sudah ada kewajiban bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Boleh sudah mulai 1 Ramadan tuh biar kada menghadang hari raya sebelum sehari. Zakat fitrah berdahulu, nah sudah jatuh. Ya, sudah sah. Sudah wajib kita mengeluarkan. Pahamlah. Siapa yang wajibnya ala kulli kabirin, ya, tentunya muslim, ya, muslim, kemudian orang dewasa dan anak-anak sama, anak-anak wajib, orang dewasa wajib. Kenapa? Karena menzakati badannya, ya. Hurrin merdeka, bukan seorang budak, wa abdin minal muslimin, hurrin wa abdin, begitu juga budak wajib juga mengeluarkan zakat fitrah walaupun budak, minal muslimin al-qadirin 'alaiha, daripada orang muslim, akan tetapi yang mampu, yang mampu. Waman wajabat alaihi nafaqah li ahadin wajabat alaihi fitratuh, yang wajib dia untuk menafkahi, maka wajib juga dia untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Dan fitrah itu adalah arba'atu amdad bimuddihi alaihi salatu wasalam, 4 mud, ya. Kalau pian hendak pas bujur takarannya, ada orang ini berjual mud, nah takaran mud, ya. Kurang pada 1 liter sedikit, ya. Itu mud 4 mud, 4 daripada centongnya tadi itu, nah itu kewajiban zakat 4 centong, nah, daripada mud itu. Jadi tahalus pada litaran kita itu, halus sedikit ya lah. Kalau menurut hendak sesuai dapat sunnah Nabi, simpanan di rumah. Mut nukar. Misalkan pian di sini ada aja orang menjual wah ini. Atau pian misalkan pas berangkat umroh, nukar pian takaran Nabi itu ada mut, nah, nukar wadah. Mut wadahnya itu namanya 1 mut, 2 mut, 3 mut, ya. Per 1 mut. Nah, jadi pian nukar, simpanan di rumah bila berzakat keluarkan. Sebagaimana dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minat tamar au bur au dzarrah au syair, daripada gandum, ya, atau kurma. Min ayyikutin yaqtatun nas fi halil ikhtiyar, atau daripada makanan pokok, ya. Sebenarnya zakat Nabi itu dahulu pakai gandum. Kenapa? Karena makanan pokoknya orang di zaman Nabi itu adalah gandum. Nah, itu menjadikan hukum kias. Sebenarnya intinya tujuannya zakat itu memberikan makanan pokok kepada orang yang membutuhkan. Jadi di daerahnya masing-masing apa makanan pokoknya itu yang dikeluarkan. Kalau misalkan makannya beras, ya beras. Kalau misalkan makanannya jagung, ya jagung. Ya, apa makanan pokoknya itu yang wajib dikeluarkan. Orang Amerika bebeh makannya roti. Nah, bukan rotinya yang dikeluarkan. Pahamlah. Bahannya roti itu apa? Ada yang dari tepung sagu misalkan, ya itu berarti. Ada yang misalkan dari
apa namanya gandum. Ya dari gandum berarti. Orang pamatang bebe makannya lakatan aja jar. Ada makan nasi bebe bubuhannya sini tiap hari makan lakatan. Berarti apa bahannya lakatan itu? Ada yang tiap tahun berzakat lakatan nggak ada. Jadi apa bahannya? Baras lakatan misalkan. Jadi apa yang menjadi makanan pokok? Apa yang menjadi makanan pokok? Paham ya? Kalau makanan pokok lah hari-hari dimakan tuh. Kalau yang lain itu bukan makanan pokok. Ya. Ada misalkan orang hidup di satu daerah dan memiliki berapa daripada makanan pokok. Ya, ada yang nasinya makan juga, gandumnya makan juga. Nah, maka yang lebih dominan bagi dia yang mana? Yang lebih dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar situ yang mana? Itu yang dikeluarkan. Ya. Misalkan kita hidup di mana, di Eropa atau di Arab. Di Arab orang yang makan nasi, yang makan gandum. Jadi keseharian mereka sebagai makanan pokok. Boleh memilih berarti ya. Tapi dilihat mana yang lebih dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk dikeluarkan zakat. Ya. Nah, jadi yang dikeluarkan itu adalah bagian yang menjadi makanan pokok. Ya. Min ahsan wa afdal. Atau yang lebih baik. Nah ini yang paling bagus sebenarnya berzakat. Itu ada urutannya. Urutannya apa? Pertama cari yang lebih baik dari apa yang kita makan. Misalkan kita makan hari-hari berasnya harga 10.000, maka ketika berzakat cari yang terlebih. Artinya terlebih itu bukan menukar larang lain, cari berasnya kualitasnya yang lebih baik. Berfitrah setahun sekali. Berapa kewajiban fitrah itu? 4 mut tadi atau dihitung berapa? Ulama mengatakan 2,7 kilo atau 3,5 liter. 3,5 liter. Masakan gitu sudah 4 liter. Bagus gitu. Ya, 4 liter. Cari pulang barasnya nang baik setahun sekali. Gesan siapa? Membarasihi diri. Diri kita yang kotor-kotor, artinya bukan kotor zahirnya saja, batin kita. Yang kadang lawan Allah kada tahu apa, kada sadar diri ini seorang hamba yang terus diberikan rezeki oleh Allah, kurang sujud sama Allah, kurang memberikan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang beramal pun menuntut balasan kepada Allah. Jadi artinya kurang, maka perbaiki dengan zakat fitrah kita tadi, diri kita ini. Cari yang lebih baik. Atau standar, ya kita makan apa, jadi keluarkan yang seperti kita makan. Jangan yang di bawahnya. Jangan yang di bawahnya. Nah itu kewajiban daripada zakat fitrah. Jadi apa yang dikeluarkan tadilah, kalau kita di sini berarti beras. Ya. Nah, dikeluarkannya langsung boleh, dikeluarkan kepada orang yang memang membutuhkan, masuk kategori fakir dan miskin dan diantaranya, atau misalkan bisa pakai amil, boleh juga amil itu yang diangkat langsung oleh kalau di sini apa badan apa namanya zakat ya, badan zakat basnas ya apa, nah, itu langsung diangkat oleh pemerintah, ada diutusnya di kampung diangkat misalkan ya, oleh kita di sana, atau kepada orang yang mengangkat diri sebagai amil. Artinya amil di sini menyampaikan, menyalurkan zakat, ya, kumpulkan di masjid misalkan, karena diantar ke rumah
Nah, lalu bolehkah misalkan berzakat beras tadi itu kepada satu golongan? Boleh, ada ulama yang membolehkan. Langsung aja diantar kepada orang yang tidak mampu. Sebenarnya kalau secara jumhur kewajiban zakat itu setiap 8 golongan tuh harus dapat sebenarnya. Cuma kesulitan bagi kita mendapatkan 8 golongan, maka boleh diantaranya ulama mengatakan satu golongan pun sudah cukup. Diantaranya Imam Al-Ghazali, ya boleh. Nah, begitu juga ada sebagian ulama yang mengatakan apakah boleh diganti dengan uang. Nah, apakah boleh diganti dengan uang. Nah, jadi kita lebih baiknya antisipasi daripada uang, karena sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan memang gampang sebenarnya untuk mencari beras bagi kita, karena kewajiban kita itu adalah beras, makanan pokok kita. Maka usahakan jangan berzakat fitrah pakai uang. Aja kalau sempat aja kalau menukar beras. Waktunya mulai apabila? Mulai awal Ramadan sampai alhamdulillah. Jadi usahakan berzakat itu beras. Jangan pakai uang. Walaupun ada ulama yang memperbolehkan. Ya. Kita melihat contoh. Ya, melihat contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya berzakat fitrah itu dengan makanan pokok. Nah, walaupun ulama ada aja yang memperbolehkan pakai uang. Saking kesesibukannya kadang, saking keolerannya, lalu turun ke masjid, orang hendak berzakat 5 menit lagi. Nah, hendak sembahyangan hanya turun, berapa duitnya dibayar. Nah, itu pulang kalau misalkan panitia masjid ini mengerti, maka dia menyediakan beras. Cair biasanya panitia masjid nih, kenapa berjual beras? Ambilkan berasnya, cuma beras yang belum di zakat fitrah. Alhamdulillah. Jangan orang bayar zakat fitrah pakai beras nang itu juga dijual, jangan. Itu ada haknya sudah orang. Alhamdulillah. Jadi beras yang khusus kita jual, artinya memodali ya, dulu bahasanya gitu. Memodali untuk dijual. Kalau orang mau membeli beras di tempat. Membeli beras di tempat. Nah, makanya itu hati-hati. Hati-hati itu apa? Jaga kawa itu bujur-bujur berzakat itu dengan beras. Ya. Kalau misalkan memang ada kendala, ya, bolehlah diganti dengan uang. Menurut mengikut daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, boleh. Ya. Itu zakat fitrah lah. Kemudian wa alayka bitasaddiqi bima tajibu wa bima ya'izzu alayka bil iktsari minas sadaqah wa bitasadduqi 'ala al-arhamil muhtajin. Nah, kemudian di sini kesunahan disebutkan lagi memperbanyak daripada sedekah. Artinya sedekah di sini adalah sedekah tatawwu, sedekah sunnah, bukan zakat. Nah, kalau zakat itu sudah ditentukan tadi ya, ditentukan apa aja yang dikeluarkan dan kepada siapa saja dikeluarkan, itu zakat. Begitu juga dengan yang zakat fitrah khususnya di bulan Ramadan mengeluarkan beras dengan takarannya khusus, nah itu zakat, itu wajib bagi kita. Nah, adapun selain daripada itu, maka disunahkan kita untuk memperbanyak daripada bersedekah. Tidak ada nominal bersedekah nih. Bahkan mungkin kadang sedekah ini melebihi zakat. Pahalanya mungkin apa kadarnya banyak. Orang berzakat 3,5 liter beras. Ya. Atau 4 liter beras. Cuma sisanya sidin bersedekah. Berapa? 500 liter beras. Nah, lebih banyak berarti. Ya. Kewajibannya yang menjatuhkannya 4 liter saja, cuma sedekahnya lebih banyak. Nah, kadang lebih afdal sedekah. Ya. Nah, begitu juga sedekah ini sebenarnya tidak menunggu kepada orang yang berhak. Ya. Makanya dilarang berzakat itu kepada orang tua. Ya. Kenapa? Karena hal yang dijadikan setahun sekali untuk mengeluarkan kewajiban
itu tidak patut diberikan kepada orang tua sebenarnya. Jadi memberikan orang tua itu kalau bisa jangan setahun sekali, ya, dijinguki tiap hari, dinafkahi. Walaupun orang tua kita itu mampu, ya. Dilihat kebutuhan Sidin, Sidin kepengen makan apa, Sidin kepengen beli apa, dikasihkan. Ya. Begitu juga dengan keluarga kita. Nah itu namanya sedekah. Walaupun pian kada berniat bersedekah, pahamlah? Itu sudah diberikan pahala sedekah. Misalkan pian punya istri, ya. Nafkah istri pian sehari berapa? Nah, anggaplah 50.000, ya. Pian kasih lebih. Kenapa? Karena saat ini ada di bulan misalkan Muharram yang disuruh diantaranya tanggal 10 Muharram melebihkan rizki, melebihkan nafkah atau memberikan hadiah kepada keluarga. Pian lebihi saat itu. Bisa 50.000 tuh ulun kawa bibai nukar iwak haruan. Makannya tadi pagi maulah nasi kuning. Hari ini berhubung sebelum Muharram, nah jernang laki ikam kubari duit 100.000. Memasak nang nyaman, makan nang nyaman. Lalu kawa maulah daging. Walaupun pian kada berniat itu sedekah, cuma itu dihitungnya sedekah, pahamlah. Nah, begitu juga. Nah itu diantaranya disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Begitu juga kepada hal-hal yang bermanfaat nanti. Wabit tasadduq alal arham, bersedekah kepada al-arham, artinya keluarga yang menyambung silaturahim, al-muhtajin, kepada yang membutuhkan, tetangga, yatim. Walaupun kada miskin-miskin banget, walaupun kada fakir-fakir banget, ya, kita berikan sedekah. Wa ahlil khair, dan kepada, nah di sini tuntunannya, kepada ahlil khair, al-mukillin, ya, mereka memang membutuhkan apa namanya kekurangan khususnya ahlil khair, orang yang baik, bersedekah atau memberi kepada orang yang baik, bisa ulama, bisa orang soleh. Kita memberi harta kita tadi kepada orang soleh, orang baik. Nah, ini bukan mendoktrin untuk memberi orang-orang atau ulama atau habaib atau orang-orang soleh, bukan. Nah ini cara terbaik kita menyalurkan sedekah. Pahamlah? Pertama kepada keluarga kita, kepada orang yang membutuhkan dari tetangga kita, kemudian kepada orang yang ahlil khair, orang yang apa namanya melakukan kebaikan, orang yang menuntut ilmu kah, orang yang belajar di pesantren kah, datang ke pesantren Sidin tiap minggu sekali, bapak sekedar memberi roti misalkan, betakun Sidin acara di pesantren ini malam apa, nang membaca burdah, malam Jumat membaca burdah, ujar Habib, ujar gurunya. Nah, ulun barang aja tiap malam Jumat tuh menyumbang roti kah? Pahamlah. Atau datang ke tempat yatim piatu, apa namanya, panti. Apa kegiatan kebaikan di situ? Bemaulitan tiap malam Senin. Nah, barangnya ulun 2 minggu sekali kah menyumbang apanya. Nah, misalkan kayak itu lebih baik. Jadi mengarahkan sedekah itu pertama kepada orang yang bisa menyambung silaturahim keluarga, tetangga yang membutuhkan, atau kepada ahlil khair. Itu afdal. Ahlil khair. Memberi kupiah kah lawan orang nang turun rancak ke masjid. Nah, bilanya turun ke masjid tiap tahun itulah dibagi tapi iyalah kayak ini, nah, masya Allah. Bilanya subuh Jumat turun ke masjid, ada yang berbagi nasi, iyalah sedekah luar biasa pahalanya. Kenapa? Karena memberi kesan orang nambah ibadah, orang baik, orang khair. Tiap tahun diberi tapi hanyar, tapi baju koko dijulungi, kupiah dibagikan misalkan, jangan kawan kan, jangan menunggu 1 tahun. Kita pribadi masing-masing, jangan gawian harap-harap aja, tapi harap kena. Jadi kita sebenarnya kewajiban itu kepada kita, tuntutan itu kepada kita. Kita mencari mana orang soleh, mana orang baik, mana orang yang bisa menyambung silaturahim untuk memperbaiki hubungan kita dengan dia dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna sadaqata tazku wa yazid sawabha.
Rahasianya kata Abdullah Haddad, ternyata sedekah itu akan membuat bertambah, mengembang. Bertambah, mengembang. Bila kita tuh mengeluarkan duit, kadar duit yang kita keluarkan itu berkurang, akan tetapi bertambah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pian mendengar orang nang rancak bersedekah tuh melarat miskin. Gara-gara bersedekah sih itu timbul miskin aja. Sedekahnya keluarnya sekian, masuk sekian. Ya, paham lah. Nah, itu kita kalau mau mengembangkan harta kita di situ sebenarnya. Kita bisian harta nih, kembangkan. Cara mengembangkan apa? Dengan sedekah. Cuma arahnya benar sedekah. Arahnya benar. Wa yazidu sawabuha, dan bertambah pahalanya biwadhiha, dengan meletakkannya tadi. Fi misli hadhil mawadhi, dengan ini tempat. Nah, kalau kita bujur menempatkannya tadi, ya, maka dia akan bertambah, pahalanya besar, dan dia akan tumbuh. Nah, ini anjuran sedekah. Cuma kepada siapa aja, nang memilih kita lah, nang memilih kita, nang melihat kita. Jangan ustadznya bertawar diri. Nah, ini kadang ustadznya juga nang bertawar diri. Bawa nikam bila hendak bersedekah, lawan ahlul khair aja, lawan orang baik aja, lawan ulama aja, lawan kiai aja. Sekalinya mau WA, bila hendak bersedekah lewat aku aja lah, atau kepada aku aja lah. Sugih sekalinya ustadznya lewat sedekah. Banyak orang bersedekah, sidin nukar mobil, sidin membangun rumah, kawin pulang sidin, hasil duit sedekah. Bukan, artinya tuntutan itu kepada pian yang harus memberikan kepada orang khair, orang baik, orang yang tadi itu beribadah kepada Allah, orang yang membutuhkan. Terserah pian, yang serahkan kepada siapa. Jadi bukan si ustadznya menawarkan diri sebagai orang baik yang harus diberikan sedekah. Ya, kan semacam itu. Walhasil, di sini ada kewajiban untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah yang bernilai wajib, namanya zakat. Yang bernilai sunnah disebut dengan sedekah. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita perinci lagi, atau akan kita perdalam lagi tentang pembahasan sedekah. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang halal. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, dititipkan harta yang berkah. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat, khususnya yang di Palestina, mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang meninggal di antara mereka dijadikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya hajat di antara kita dikabulkan hajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya anak-anaknya diberikan saleh wa salehah. Belum punya anak, mudah-mudahan diberikan anak yang saleh wa salehah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min syamil khairati dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.